teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengklik video ini. Selamat datang kembali di Nina Talks, tempat Nina bercerita. Jadi teman-teman, hari ini seperti biasa aku kembali hadir lagi dengan cerita menarikku, dimana pada hari ini aku akan bercerita mengenai kisah sejarah tentang penjajahan Jepang di Indonesia, khususnya mengenai pemberlakuan kerja paksa yang disebut dengan Romusa. Kenapa tiba-tiba ada Romusa, teman-teman? Apa saja yang melakukan Jepang kepada rakyat Romusa? Penasaran seperti apa kisah lengkapnya? Namun sebelum aku lanjut menceritakan kisah lengkap dari Romusa ini, aku ingin disclaimer di awal dulu bahwa cerita ini bersumber dari riset di internet, teman-teman. So, apabila dalam aku bercerita masih banyak kurangnya atau kelirunya, mohon untuk diperbaiki ya teman-teman dengan menambahkan atau menambahkan kritik ataupun saran di kolom komentar. So, tanpa berlama-lama lagi, ini dia ceritanya. Pertama, aku ingin menceritakan dulu awal mula kedatangan Jepang ke Indonesia, teman-teman. Jadi, kedatangan Jepang ke Indonesia ini bermula pada tahun 1937, ketika seluruh negara di dunia ini sedang dilanda krisis ekonomi. Dari sekian banyak negara yang mengalami kerugian karena krisis tersebut, di luar dugaan ternyata Jepang ini malah berhasil, teman-teman, mengantisipasi krisis ekonomi tersebut. Di mana pada saat itu Jepang berhasil menyusun strategi perekonomian dengan sangat-sangat baik, sehingga mereka, si Jepang ini, bisa bertahan di tengah krisis ekonomi. Jadi ketika banyak negara-negara lain sedang mengalami keterpurukan ekonomi, Jepang ini justru baik-baik saja, teman-teman. Di tengah situasi tersebut, Jepang mengetahui bahwa Indonesia yang pada saat itu masih berada di bawah penjajahan Belanda, termasuk salah satu negara yang mengalami krisis moneter, teman-teman. Padahal di saat yang sama, Jepang juga melihat bahwa Indonesia ini adalah negara yang memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar, di mana pada saat itu Jepang seringkali mengimpor sumber daya alam, mengimpor berbagai komoditas dari kekayaan alamnya Indonesia. Hal itulah yang mendorong Jepang untuk datang ke Indonesia pada tahun 1938 dan memberikan dana investasi yang sangat besar untuk bisa menyelamatkan perekonomian Indonesia. Dan dana tersebut memang dikasih ke Indonesia, teman-teman. Hanya saja diserahkan kepada pemerintah Belanda. Karena kan pada saat itu memang Indonesia ini sedang berada di bawah jajahan Belanda, maka dikasihlah dana investasi tersebut. Setelah datang ke Indonesia, Jepang pun semakin dibuat kagum lagi karena sumber daya alam Indonesia memang melimpah ruah sekali, teman-teman. Jauh melebihi perkiraan mereka di awal sebelumnya. Disitulah mulai timbul keinginan Jepang untuk menguasai Indonesia. Tapi waktu itu, di titik ini, itu cuma sebatas keinginan saja, teman-teman. Belum sampai ke tahap aksi. Beberapa tahun kemudian, teman-teman, Jepang mulai menyadari kalau pemerintah Belanda yang masih menjajah Indonesia ini ternyata berada di kubu yang berseberangan dengan negaranya. Dan di mana pada saat itu Jepang ini kan merupakan anggota dari blok poros ya, teman-teman. Negara yang betulan melawan sekutu. Sedangkan Belanda menjadi bagian dari blok sekutu itu sendiri. Seperti yang kita tahu, kedua blok ini memang saling bermusuhan, blok poros dan blok sekutu. Nah, di situ Jepang jelas merasa dirugikan karena Jepang ini kan sudah mulai bekerja sama dengan Belanda, yaitu memberikan bantuan dana investasi, dan mereka juga sudah sering menjalin hubungan impor-mengimpor. Yang tadi waktu seluruh negara lagi krisis ekonomi itu, teman-teman. Nah, pada saat itu Jepang ini mikir, aku udah bantuin nyelamatin perekonomian kamu gitu, terus kamu malah ikut-ikutan musuhin aku. Sudah dibantu, kamu nggak masuk ke circle aku lagi, malah masuk ke circle lawan. Itu menurut Jepang pada waktu itu. Di sisi lain, teman-teman, pemerintah Belanda ternyata tidak mau berhubungan dengan Jepang walaupun sudah pernah dibantu. Hal itu terjadi karena Jepang ini tiba-tiba menghancurkan pangkalan militer Amerika pada tanggal 7 Desember 1941. Padahal Amerika ini kan temanan satu blok, di blok Belanda, yaitu blok sekutu. Di situ Belanda juga ikutan mikir, aku udah nggak butuh lagi nih kerjasama sama si Jepang ini. Dia memerangi ketika dia memerangi teman aku Amerika ini, maka dia akan aku perangin juga, kata Belanda.
Akhirnya teman-teman, pemerintah kolonial Belanda melalui gubernur jenderal yang bernama Jardavan akhirnya secara resmi menyatakan perang terhadap Jepang. Jepang ini yang ditantang itu diresponnya baik teman-teman. Jepang pun akhirnya merespon pernyataan perang itu dengan mengirim pasukannya ke wilayah Tarakan, Kalimantan Timur pada tanggal 11 Januari 1942. Karena mau perang teman-teman, Jepang datang betulan lewat Tarakan itu. Ternyata di sini Jepang cukup kuat militernya. Dalam waktu sehari saja, mereka sudah berhasil menguasai Tarakan dan beberapa wilayah di Indonesia lainnya, termasuk Maluku, Kalimantan, dan Sumatera. Keberhasilan Jepang menguasai daerah-daerah itu membuat Jepang ini semakin bertekad lagi untuk menggulingkan kekuasaan Belanda di Indonesia ini teman-teman. Dengan begitu, Jepang sangat menargetkan Pulau Jawa karena di sanalah pusat pemerintah Belanda berada. Kalau mau ngalahin Belanda nih, kita harus melumpuhkan pusat pemerintahannya, kata Jepang pada waktu itu. Singkat cerita, Jepang pun akhirnya mengirimkan pasukannya betulan ke Pulau Jawa. Dan pada tanggal 5 Maret 1942, Jepang pun berhasil merebut Batavia yang menjadi pusat perekonomian kolonial Belanda. Karena pusat pemerintahannya sudah dikuasai kolonial Jepang, maka otomatis posisi Belanda ini jadi terdesak teman-teman. Jepang yang menyadari kalau Belanda ini semakin terdesak kondisinya, akhirnya pada tanggal 8 Maret 1942, Jepang mengajak Belanda untuk bertemulah di wilayah Kalijati, Subang, Jawa Barat. Bertemulah Jepang dengan Belanda pada waktu itu teman-teman. Pada saat itu Jepang bilang, Belanda, semua daerah jajahanmu sudah berhasil aku kuasai. Mau apa lagi kamu sekarang? Kata Jepang waktu itu. Dan karena Belanda ini udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi teman-teman, dia pun akhirnya menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Disitulah Belanda menyerah. Setelah Belanda menyerah terhadap Jepang, maka Belanda wajib menyerahkan Indonesia kepada Jepang. Hal ini berarti penjajahan Belanda di Indonesia fix sudah berakhir teman-teman. Indonesia sudah pindah ke tangannya Jepang. Karena perjanjian tadi terjadi di Kalijati, maka perjanjian ini juga dikenal sebagai Perjanjian Kalijati. Setelah perjanjian tadi diputuskan teman-teman, Gubernur Jenderal Belanda Jardavan tadi bersama Letnan Jenderal Hendrik Terpoorten, Komandan Angkatan Perang Belanda di Jawa, akhirnya melakukan penyerahan secara resmi wilayah Indonesia kepada Jenderal Hitoshi Imamura selaku perwakilan dari Jepang. Nah, sampai di sini fix nih Indonesia berpindah tangan dan kini berada di bawah kekuasaan Jepang. Setelah berhasil menguasai Indonesia, Jepang pun mulai melancarkan berbagai propaganda demi bisa menarik simpati rakyat Indonesia pada masa itu teman-teman. Salah satu propaganda tersebut adalah Jepang mengaku dirinya sebagai saudara tuanya Indonesia. Kita ini masih bersaudara, wahai saudara-saudaraku sekalian. Kita sama-sama dari Asia, kata Jepang. Propaganda tersebut bisa dibilang berhasil teman-teman, karena Jepang mendapat sambutan baik dari rakyat Indonesia kala itu. Pada saat itu rakyat Indonesia menganggap bahwa Jepang sudah menyelamatkan mereka dari penjajahan Belanda yang memang sudah berlangsung selama 350 tahun. Dan selain itu rakyat Indonesia ini semakin percaya pada Jepang ketika mereka mengaitkan kedatangan Jepang ini dengan ramalan Raja Joyoboyo. Raja Joyoboyo yang berasal dari kerajaan Kediri itulah dalam ramalannya menyebut bahwa akan datang bangsa berkulit kuning yang akan mengusir bangsa berkulit putih. Itu ramalannya teman-teman. Ramalan tersebutlah kemudian diasumsikan oleh rakyat Indonesia pada saat itu bahwa bangsa yang berkulit kuning yang dimaksud oleh Raja Joyoboyo itu adalah Jepang teman-teman. Sedangkan bangsa berkulit putih itu adalah Belanda. Jadi maksudnya di sini teman-teman, Jepang inilah yang akan menyelamatkan Indonesia dari penjajahan Belanda. Itu yang diyakini sama rakyat Indonesia pada waktu itu teman-teman. Nah, pertama-tamanya memang seperti itu, tapi ternyata kan kedatangan Jepang yang awalnya dianggap bisa membebaskan penduduk Indonesia dari kekejaman Belanda ini, ternyata itu hanya sebuah khayalan belaka saja. Karena tanpa mereka duga, Jepang ini justru menjajah Indonesia berkali-kali lipat lebih kejam dibandingkan penjajahan Belanda dulu. Salah satu kekejaman yang paling parah dan terasa adalah pemberlakuan Rumusan.
Kisah soal sejarah Romusa ini berawal pada tahun 1942, di mana pada saat itu Jepang ini dikalahkan oleh blok sekutu di Laut Karang yang terletak di Samudra Pasifik. Di sini Jepang kalah nih, dan kekalahan tersebut merupakan kekalahan pertama yang dialami oleh Jepang. Dari tadi kan Jepang ini selalu menang terus gitu teman-teman, nggak pernah kalah ceritanya. Sekarang akhirnya kalahlah Jepang. Kekalahan Jepang inilah yang membuat negara-negara sekutu menginvasi daerah kekuasaan Jepang, yang salah satunya adalah kita, Indonesia. Kedatangan sekutu-sekutu ke Indonesia itu yang sekarang berbalik membuat Jepang semakin terhimpit di Indonesia. Oleh karena itu, Jepang pun mulai merubah strategi perangnya teman-teman. Dari awalnya menyerang menjadi bertahan. Dan untuk mempertahankan wilayah jajahannya yaitu Indonesia ini, mulailah Jepang merekrut pemuda-pemuda Indonesia untuk bergabung di sebuah organisasi bernama Putra, Pusat Tenaga Rakyat. Para pemimpin dari organisasi Putra ini adalah orang-orang penting yang dikenal sebagai 4 serangkai teman-teman. Pertama Soekarno, kemudian ada Muhammad Hatta, lalu ada Ki Hajar Dewantara, dan ada Kiai Haji Mas Mansur. Keempat tokoh tersebut diminta sama Jepang untuk mengabdikan pikiran dan tenaga mereka dalam perang melawan sekutu nanti. Tapi seiring berjalannya waktu, keempat tokoh ini malah menolak untuk membantu Jepang teman-teman. Dan Jepang yang mengetahui hal itu akhirnya dibubarkannya organisasi Putra ini karena dianggap organisasi ini tidak bermanfaat lagi untuk Jepang. Setelah organisasi Putra ini dibubarkan teman-teman, Jepang pun membuat organisasi baru lagi yang dinamai Jawa Hokokai atau Himpunan Pemuda Jawa. Organisasi tersebut dipimpin langsung sama pemerintah Jepang. Walaupun ada nama Jawa di perhimpunan ini, tapi anggotanya bukan cuma orang Jawa saja teman-teman. Ada juga yang dari Tionghoa, ada yang dari Arab juga. Dan usia mereka ini minimal 14 tahun. Jawa Hokokai ini dibentuk untuk bertugas mengumpulkan hasil panen rakyat yang nantinya akan digunakan untuk Jepang dalam memerangi sekutu. Dibentuklah Jawa Hokokai. Namun Jepang merasa masih belum aman juga dari serangan sekutu. Apalagi pada akhir tahun 1943, kondisi Perang Dunia Kedua ini semakin memojokkan posisi Jepang. Hal itulah yang membuat Jepang ini mutar otak lagi nih teman-teman. Aduh, gimana lagi nih caranya supaya kita mendapatkan pasukan yang lebih banyak lagi. Nah, disitulah tercetus ide untuk merekrut pribumi sendiri untuk menjadi anggota militer yang dinamakan PETA atau Pembela Tanah Air. Selain itu teman-teman, Jepang juga membentuk barisan pemuda bernama Seinendan dan Keibodan untuk bisa membantu polisi dan juga menjaga keamanan desa masing-masing dari serangan sekutu yang bisa saja datang ke sana sewaktu-waktu gitu. Sementara untuk rakyat lain yang tidak tergabung di dalam PETA, Seinendan dan Keibodan, mereka diminta untuk menjadi seorang Romusa. Sisa-sisanya ini nih yang dijadikan sebagai Romusa. Menurut KBBI, Romusa ini adalah sebutan bagi orang-orang yang melakukan pekerjaan kasar pada masa pendudukan Jepang. Jadi Romusa itu sebutan untuk orangnya teman-teman, bukan untuk kegiatannya. Nah, orang-orang yang menjadi Romusa ini teman-teman kebanyakan diambil oleh Jepang dari golongan petani dan juga para pemuda di usia produktif. Dan syarat untuk menjadi Romusa ini adalah laki-laki, berbadan sehat, serta berusia sekitar 14 sampai dengan 45 tahun. Saat itu penjajah Jepang ini merekrut Romusa melalui 2 cara, yaitu dengan cara halus dan dengan cara kasar teman-teman. Cara halusnya, Jepang ini akan mengiming-imini masyarakat bahwa mereka akan mendapatkan upah dan makanan yang layak. Selain itu, mereka juga memotivasi rakyat Indonesia dengan sebutan pahlawan ekonomi. Waktu itu Jepang bilang, ayo kamu mau nggak jadi pahlawan ekonomi? Kalau mau, ayo gabung bersama kami jadi Romusa, kata Jepang. Itu cara halusnya teman-teman. Sedangkan cara kasarnya adalah Jepang menggunakan paksaan, di mana mereka mendesak para bupati, camat, dan kepala desa untuk mengumpulkan rakyatnya supaya bisa dijadikan Romusa. Jepang ini mengancam, kalian wajib menyerahkan pemuda-pemuda dari tempat tinggal kalian untuk membantu kami. Kalau sampai gagal, maka aku tidak akan segan-segan menghilangkan nyawa kalian sebagai penggantinya. Mendengar hal tersebut, para pejabat desa ini jadi merasa takut juga. Akhirnya mereka pun dengan sangat terpaksa mengajak para pemuda di daerahnya untuk menjadi bagian dari Romusa, teman-teman. Dan ternyata cara tersebut dibilang cukup efektif karena pemuda-pemuda itu akhirnya bersedia menjadi Romusa juga. Di sini ribuan pemuda dan para petani
petani yang dijadikan sebagai Romusa tadi sudah berkumpul banyak nih. Kalau tadi ada Peta sebagai pasukan militer, kemudian Seinenden dan Keiboden ini sebagai pengawas atau keamanan, maka Romusa ini dibentuk untuk dijadikan pekerja yang ditugaskan membangun infrastruktur seperti jalan raya, landasan pacu, pelabuhan, jembatan, rel kereta api, dan proyek infrastruktur lainnya. Hal itu bertujuan supaya Jepang bisa menahan serangan sekutu yang akan datang menyerang. Jadi, kalau infrastrukturnya memadai ini teman-teman, Jepang akan lebih mudah melakukan perlawanan sama sekutu yang tiba-tiba datang. Dan itulah perumusannya kenapa ini dibangun. Awal-awalnya Romusa ini bekerja di tempat yang memang tidak jauh dari rumah mereka teman-teman. Misalnya, Romusa dari Batavia ya kerjanya cuma di Batavia saja. Tapi lama-kelamaan penjajah Jepang ini mulai mengirim mereka untuk bekerja di luar kota, bahkan hingga sampai ke luar negeri, misalnya ke Myanmar, Malaysia, Thailand, ke Vietnam. Dan pada masa itu wilayah-wilayah tersebut merupakan daerah kekuasaan Jepang juga. Makanya Jepang melempar para Romusa ini juga ke negara-negara lain. Para Romusa yang dibawa ke luar negeri itu teman-teman dibawanya juga dengan cara yang sangat tidak manusiawi. Presiden pertama kita yaitu Pak Soekarno pernah menyebutkan bahwa para Romusa ini diangkut dalam gerbong tertutup rapat dan saling berdesakan di dalamnya. Satu gerbong itu muat banyak orang, ratusan orang. Sudah pasti mereka saling berebut oksigen lah pada waktu itu. Sampai akhirnya banyak di antara mereka yang meregang nyawa selama di perjalanan. Belum sampai sudah meninggal mereka teman-teman. Sehingga diketahui dari 1.500 orang yang dikirim ke luar negeri, yang tersisa cuma sekitar ratusan orang saja. Selebihnya meninggal di jalan teman-teman. Tadi sesampai di luar negeri, para Romusa ini juga yang selama ini mulai dipaksa untuk membangun berbagai macam infrastruktur lagi. Salah satunya adalah pembangunan rel kereta api yang bernama Kencana Buri yang menghubungkan wilayah Thailand dan wilayah Myanmar. Dan pembangunan rel Kencana Buri ini bisa dibilang semacam proyek fenomenal karena pada saat itu Romusa dari Indonesia membangun rel tersebut bersama-sama dengan berbagai Romusa dari negara lain juga yang juga dijajah sama Jepang. Pada saat pembangunan rel kereta api tersebut teman-teman, para Romusa ini dipaksa bekerja terus-menerus tanpa istirahat. Selain itu, para Romusa ini juga tidak diberi makanan dan minuman yang layak untuk dikonsumsi teman-teman. Akibatnya, mereka pun terserang berbagai penyakit seperti diare, kolera, dan juga malaria. Itu baru Romusa yang dikirim ke Myanmar saja. Sementara di saat yang bersamaan, para Romusa yang ada di Indonesia tetap mengalami penindasan yang sama. Mereka sama-sama dipaksa untuk bekerja keras membangun infrastruktur demi kepentingan Jepang melawan sekutunya tanpa diupah dengan layak. Padahal sebelumnya, Romusa ini dijanjikan akan mendapatkan upah sebesar 0,40 gulden atau sebesar 40 sen. Dan upah tersebut merupakan angka yang sangat-sangat kecil, di mana menurut catatan sejarah, upah 0,40 itu hanya bisa untuk membeli satu buah pisang saja teman-teman. Tapi walaupun cuma dapat upah segitu, para Romusa ini sedikit merasa senang karena setidaknya kerja keras kami dihargai. Tapi ujung-ujungnya upah yang sudah kecil itu tadi ternyata cuma sekedar hitam di atas putih, hoax. Jadi itu upah tipu-tipu teman-teman. Nggak ada upah itu, mereka sama sekali nggak mendapatkan upah. Pada realitanya, para Romusa ini tidak mendapatkan bayaran sepeser pun dari Jepang. Sudahlah ditempatkan jauh dari rumah, para Romusa ini juga tidak mendapatkan apa yang menjadi hak mereka. Nggak dikasih makan dengan layak, nggak dikasih tempat tinggal yang layak, nggak dikasih perawatan yang layak, walaupun mereka sedang terserang penyakit menular. Ditambah lagi beban kerja mereka itu berat banget teman-teman. Pokoknya berat sekali teman-teman penderitaan yang dialami oleh Romusa pada saat itu. Penderitaan itu semakin menyedihkan lagi karena ada banyak Romusa yang meninggal dunia pada saat menjalankan tugasnya untuk membangun infrastruktur yang diperintahkan sama Jepang. Dan selain membawa dampak buruk kepada Romusa itu tadi teman-teman, pemberlakuan Romusa ini juga membawa dampak buruk bagi rakyat Indonesia secara umum. Dampak yang dihasilkan dari praktek Romusa ini mencakup banyak faktor sekaligus teman-teman. Mulai dari faktor ekonomi, faktor kesehatan, dan juga faktor pendidikan. Dampak pertama yang paling dirasakan oleh rakyat Indonesia akibat pemberlakuan Romusa ini adalah dampak di bidang ekonomi. Lahan pertanian para petani ini tadi kan nggak jadi diurus nih teman-teman, karena semua dipekerjakan menjadi Romusa. Sehingga rakyat Indonesia pun mengalami kelangkaan bahan pangan. Dan karena bahan pangan ini menjadi langka, otomatis harga
harga pangan juga ikutan mahal teman-teman. Akibatnya rakyat ini nggak sanggup untuk membeli, kalangan-kalangan orang kaya saja mungkin yang bisa membeli itu. Itu dampak ekonomi. Yang kedua adalah dampak kesehatan teman-teman. Pemberlakuan Romusa ini ternyata juga sangat berdampak pada kesehatan. Jadi karena harga kebutuhan pangan menjadi sangat mahal, akhirnya rakyat pun terpaksa memakan makanan yang tidak bergizi. Menurut sebuah catatan sejarah, rakyat ini terpaksa memakan buah pisang, daun pepaya untuk mengisi perut mereka. Akibatnya hal itu berakibat fatal pada kesehatan mereka. Rakyat Indonesia pada saat itu diketahui terserang berbagai macam penyakit seperti diare, kolera, gatal-gatal, dan selain itu mereka juga diketahui menderita penyakit kronis seperti peradangan pada selaput otak. Kemudian yang ketiga adalah dampak pendidikan teman-teman. Jadi karena ada banyak petani-petani yang dipekerjakan menjadi Romusa, maka anak-anak dari para petani ini menjadi putus sekolah. Anak-anak itu harus membantu keluarga mereka dalam mencari nafkah dan menggantikan peran sang ayah mereka yang sedang dijadikan Romusa. Dan selain alasan itu juga teman-teman, pemuda-pemuda yang masih berusia pelajar atau berkisar 18 tahun itu jadi kehilangan kesempatan belajar mereka karena mereka dipaksa untuk menjadi Romusa. Dan karena semua anak-anak dan pemuda-pemuda ini bekerja mencari nafkah atau bekerja sebagai Romusa, akhirnya banyak sekolah-sekolah yang terpaksa ditutup akibat kekurangan murid. Dengan demikian bisa dibilang kalau pemberlakuan Romusa ini sudah sangat-sangat berdampak pada pemerosotan kualitas pendidikan di Indonesia. Oke teman-teman, jadi itulah tadi sejarah Romusa. Jadi meskipun Jepang ini hanya menjajah sekitar 3,5 tahun saja teman-teman, namun apa yang dilakukan Jepang sudah sangat-sangat menyisakan luka yang sangat dalam bagi rakyat Indonesia. Pemberlakuan Romusa adalah salah satu kegiatan yang paling banyak sekali memakan korban. Oke teman-teman, sekian video Nina Talks hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai dengan akhir. Kalau misalnya dalam menyampaikan cerita ini Nina masih banyak keliru ataupun salah informasi, teman-teman bisa memperbaikinya dengan meninggalkan komentar berupa saran ataupun kritik di kolom komentar. Juga jangan lupa di like ya teman-teman, jangan lupa juga share dan subscribe dan juga nyalakan tombol notifikasinya. Teman-teman juga bisa memberikan saran, kira-kira bagusnya next video Nina cerita apa lagi ya. Oke teman-teman, sekian video hari ini and see you on the next video. Bye!